Kalau misalnya kita hendak membaca sejuz sehari, itu mungkin dibagi bisa setiap satu kali sembahyang itu baca 2 lembar. Tapi kalau kita sebagai seorang santri janganlah itulah. Kalau 1 juz itu mungkin kesedikitan. Sedikit. Mungkin yang sepantasnya bagi santri ini guru. Mungkin yang pantas bagi santri gitu sebagai seorang santri itu mungkin 1 minggu 1 khatam. Satu khatam itu. Kemudian diantaranya lagi membukakan orang puasa, yaitu iftar namanya. Karena Rasulullah menyuruh juga man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaimi la yunqasu minas shaimi syai'un. Barang siapa membukakan orang puasa, niscaya ditulis untuknya itu seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi daripada pahala orang nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di PPMA Podcast, persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Bersama saya Taufik sebagai host pada podcast hari ini. Dan hari ini kami kembali mendatangkan salah seorang guru pengajar di pondok kami, Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Nama beliau Guru Ridwan Tamami. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian Guru? Alhamdulillah bisihah wa afiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan Guru kita memasuki bulan Ramadan nih. Nah, ulun Guru hendak betakun nih, apa aja keutamaan di bulan Ramadan ini Guru? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Apa-apa keutamaan di bulan Ramadan lah. Di antaranya yang pasti yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah taala turunkan pada bulan ini Al-Qur'an. Jadi ini disebutkan Syahrul Qiraah, bulan kita untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kita usahakan bulan puasa ini adalah bulan kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya kita hendak membaca sejuz sehari, itu mungkin dibagi bisa setiap satu kali sembahyang itu baca 2 lembar. Tapi kalau kita sebagai seorang santri janganlah itulah. Kalau 1 juz itu mungkin kesedikitan. Mungkin yang sepantasnya bagi santri ini Guru. Mungkin yang pantas bagi santri gitu sebagai seorang santri itu mungkin 1 minggu 1 khatam. Satu khatam itu. Jadi mungkin dibagi ya, jadi sekitar 5 juz lah sehari. 5 juz sehari. Jadi biasanya santri itu membaca 1 juz itu ya kurang lebih 30 menit lah. 30 menit di dalam 1 juz. Coba aja biasanya seperti itu. Jadi kalau 5 juz itu cuma memakan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Sementara waktu kita kan masih banyak. 24 jam. Iya. Jadi itu kalau bisa usahakan di dalam 1 minggu 1 khatam. Nah, tadi kan ujar pian nih, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an nih. Nah, di bulan lain tuh Guru, kadedakah diturunkan Al-Qur'an? Kalau di bulan lain itu turunnya secara Allah Subhanahu wa taala menurunkan kayak ini. Menurunkan Al-Qur'an secara daf'atan wahidatan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ke langit Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Kemudian setelah itu turun kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 23 tahun. Nah. Kemudian kelebihan yang kedua, wa fihi Lailatul Qadar allati khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah dengan diturunkannya pada bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Yang itu sudah kita tahu beritaan bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya kan kata. Kemudian yang ketiga bahwasanya Ramadan ini adalah syahrun mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak.
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu itu bulan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berapa? Yang keempat. Yang keempat adalah Ramadan ini syahrun maghfirah, bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mungkin ini sudah terkenal aja, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah taala, niscaya Allah taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oh, ini. Kemudian lagi ke berapa? Yang kelima. Yang kelima, kita sampai ke 7 aja lah. Yang kelima, bahwasanya di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian yang keenam, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Artinya libur dahulu. Liburan syaitan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, niscaya akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Artinya dikarut dahulu, liburan sorohnya dahulu. Libur apa bulan Ramadan nih guru? Iya, sabulanan dahulu bulan Ramadan. Jadi itu 7 keutamaan bulan Ramadan. Kenapa ulun memilih 7? Nah, karena ini nomor ke-7 ulun lah. Ulun paling ke-7 di nomor 7. Karena langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Hari-hari 7 hari. 7 hari. Al-Fatihah berapa? 7 ayat. 7 ayat. Kemudian tawaf berapa? 7 keliling. 7 keliling. Kemudian kita sujud kepada Allah Ta'ala dengan anggota? Yang 7. Yang 7. Kemudian 7 lagi yang terakhir. Apa itu guru? Nah, bahwasanya ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi, barang siapa makan kurma di pagi hari 7 biji, niscaya ia akan selamat daripada racun dan sihir. Oh, jadi selamat dari 7 racun dan sihir. Selamat barang siapa makan kurma di pagi hari sebanyak 7 biji, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia daripada racun dan sihir. 7 juga. Nah, itu kan guru keutamaan bulan Ramadan nih yang pian pilih ada 7. Ya. Berarti masih banyak lagi nih guru keutamaan yang lain. Insya Allah tuh masih banyak lagi. Masih banyak. Tapi ulun pilih 7 karena ulun paling ke 7. Nah, dari kelebihan bulan Ramadan nih guru, apa aja nih? Di ini masalah kelebihan bulan Ramadan dibanding bulan lain lah. Dibandingkan bulan lain. Ini masih mirip lah dengan pertanyaan pertama tadi. Cuma khususiat bulan Ramadan itu dibandingkan di bulan lain, nang kadeda lah di bulan lain, itu adalah yang pertama itu adalah tarawih. Jadi ada ibadat khususiyah yang cuma ada di bulan Ramadan. Berarti di bulan lain kadeda nih guru lain. Jadi di kalau bulan Rabiul Awal misalnya tarawih, aneh benar. Aneh guru. Salat aja ya misalnya. Jadi kadeda. Mungkin belum pernah lagi guru lain. Jadi ini khususiat tarawih ini ada di bulan Ramadan. Kemudian lagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan ketakwaan. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi bulan ini adalah bulan yang mengajarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada keistimewaan lagi juga bulan Ramadan nih dibanding bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan ini termasuk daripada ruknun min arkanil Islam. Apa itu maksudnya? Satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Karena kan Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu
dibina atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu termasuk khususiatnya bahwasanya di sini termasuk min arkanil Islam. Nah, mungkin itu. Jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, jadi itu diantara kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ya kalau guru lah. Nah, di bulan Ramadan ini selain diwajibkan berpuasa nih guru, amalan apa aja yang dianjurkan di bulan Ramadan ini? Kalau amalan yang lebih populer dan lebih terkenal itu qiraatul Quran ya kalah. Kemudian di antaranya lagi membukakan orang puasa, yaitu iftar namanya. Karena Rasulullah menyuruh juga man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaimi la yunqasu minas shaimi syai'un. Barang siapa membukakan orang puasa, niscaya ditulis untuknya itu seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi daripada pahala orang yang berpuasa. Nah, jadi itu keutamaannya kita membukakan orang yang puasa. Dan nang orang dibukaan jangan takutan juga. Jangan takutan. Kenapa itu guru? Pahala sampian itu berkurang kada betah. Karena Nabi la yunqasu minas shaimi syai'un. Tidak ada dikurangi daripada pahala orang yang puasa sedikit pun. Jadi kada usah takutan gereja orang jaka kawanan. Kita buka yuk, wadah aku yuk. Marhaba, tuh siap dah. Karena pahalanya juga pian. Pertama menolongi orang, at-ta'awun 'alal birri ya kala. Menunaikan hajat guru lah. Nah, menunaikan hajat orang. Dan kemudian yang kedua ada juga di situ napa? Silaturahminya lan kawanan. Kemudian napa? Idkhalus surur. Memasukkan kegembiraan di hati kekawanan ya Allah. Alhamdulillah kita 4 kau bebukalan inya. Nah, jadi jangan takutan. Pahala kita tetap aman. Nah, kayak itu. Nah, apa lagi? Di antaranya lagi bersedekah di bulan Ramadan itu bagus benar. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Ji sahabat, sedekah apa wahai Rasul? Apabila sedekah itu wahai Rasul yang paling afdal. Lalu Rasulullah sadaqatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Nah. Bersedekah ya kalau guru lah. Okay. Nah, ulun nak tahu guru perbedaan antara sedekah lawan infak. Perbedaan sedekah dengan infak. Kalau pertama dulu, kalau infak itu lebih terkhusus kepada harta benda. Kayak misalnya kepada pondok, kepada masjid, itu lebih terkhusus kepada terlebih terkhusus kepada harta benda seperti uang atau material dan sebagainya. Tetapi kalau sedekah itu lebih luas lagi, karena Rasulullah pernah bersabda, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqatun. Kemudian banyak lagi yang lain-lain itu sedekah. Kemudian apa lagi? Banyaklah. Rasulullah menjelaskan itu sedekah itu lebih umum maksudnya. Oh, ini. Berarti situ termasuk juga infaknya bro di dalam sedekah tuh. Naam. Kita terus lagi kita. Ini amal yang lain insyaallah 7 juga kalau catat. Pertama tadi apa? Qiraatul Quran. Kedua iftar, membukakan orang bersedekah. Ketiga apa tadi? Bersedekah ya kalah. Kemudian yang keempat ini adalah memperbanyak berdoa. Karena di bulan ini adalah bulan mustajabah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin mustajabatin." Ada 3 doa yang mustajabah. Yang pertama adalah da'watus shaimi, doa orang yang puasa. Kemudian yang kedua da'watus musafir, doa orang yang sedang musafir. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Untuk doa yang dianjurkan itu guru baiknya kayak apa? Nah, sebagaimana pernah ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, apa doa yang bagus jika seandainya bertemu dengan Lailatul Qadar? Maka dijawab Rasulullah bahwasanya doanya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ingat, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anni gitu.
Kemudian yang kelima itu adalah tarawih. Nah, tarawih jangan sampai kita kali tarawih lah. Karena Rasulullah man qama, di dalam hadis lain lah, man qama imanan, man qama Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ke berapa? Keenam. Keenam kita itu lebih disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersahur. Nah, ujar Rasulullah apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah oleh kalian karena bahwasanya di dalam sahur itu ada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kulerlah bersahur. Nah, Banyak juga guru yang rasa kenyang aja nih, jadi asa koler sahur. rasa kenyang aja ya. Nggih. Itu kita usahakan lah kita bersahur walaupun dengan sebiji kurma. Karena Rasulullah menyebutkan juga ni'ma sahurul mu'min at-tamru ya Rasulullah. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu dengan tamar. Nah, kurma. Payung kurma ya kalah. Makanya khususiyat bulan Ramadan kurma pindah banyak ya kalah. Nah, Untuk saat ini kebanyakan orang guru yang mengetahui kurma itu dimakan untuk saat berbuka aja guru. Kemungkinan banyak yang kada tahu bahwa fadilahnya ada juga di waktu sahur. Nah, fadilahnya banyak lah. Seperti tadi Rasulullah menyampaikan sebaik-baik itu sahurnya itu adalah dengan kurma. Kemudian terakhir apa? Yang ketujuh? Yang ketujuh itu adalah umrah. Nah, jadi kalau kita ada kelebihan uang, ada rezeki yang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan kalau bisa umrah di bulan Ramadan. Karena apa ya Rasulullah? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala berhaji atau haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji. Makanya para pemirsa beritaan bahwasanya kita di sini ada mempunyai biru haji dan umrah PT Wisata Kamilah Muslim. Maka silahkan daftarkan diri Anda bagi yang mau berhaji, bagi yang mau berumrah di bulan Ramadan ke tempat kami. Insya Allah kami siap untuk melayani. Masya Allah. Nah, mungkin guru pertemuan podcast kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ulun minta maaf kalau ada salah ya. Dan untuk para penonton yang belum mensubscribe akun YouTube kami, silahkan subscribe dan dukung selalu dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Hadza minni ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.